menyebut Nabi Bisa atau tidak? Muhammad. Ai tak Berbeza cakap dengan tu. kamu menyembah utusan, bukan yang menyembah yang mengutus. Aku tak tanya itu, Cik. Bisa enggak kamu? Ya, saya tanya kamu, itu persoalan saya daripada awal. Kenapa kamu tak menyembah yang mengutus? Sebaliknya kamu menyembah yang diutus. Kami menyembah yang mengutus, kami menyembah Allah Tritunggal. Gimana sih? Bertanya boleh. Boleh, bertanya sila. pun mana yang mampu lah. Kalau tahu jawab, tak tahu tak tahu. Ini mau bertanya Pak, ini Silakan. biasalah. Kalau kita dalam Islam, Tuhan pencipta manusia. Jadi manusia bukan Tuhan. Tuhan adalah yang mencipta manusia. Jadi saya nampak dalam Kristian, mengikut kepercayaan orang Kristian, jadi manusia itu dikatakan Tuhan. Jadi macam mana Pak? Dia punya sebab. Apa sebab dia? Oh, ya, terima kasih. Banyak orang mengatakan Tuhan menciptakan manusia. Namun ketika kita tanya dari agama Pak Hanif, Tuhan itu hanya menciptakan laki-laki atau Adam. Dia tidak pernah menjelaskan menciptakan wanita. Karena kalau kita lihat di surah 7, dia berkata bahwa dia menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tapi tiba-tiba dia sudah punya istri. Kita nggak tahu istrinya ini apakah dari jenis manusia, apakah dari jenis bidadari, ataukah dari jenis apa. Kita nggak tahu. Nah, kalau kita berpikir logis dan kritis, coba buka surah 7 itu. Adam diciptakan dengan kedua tangannya dari lumpur atau tembikar kayak gitu ya, dari debu tanah. Ayat apa Pak? Ayat apa? Matikan dulu. Apa? Bukan ayat apa, saya buka Quran. Ayat apa tadi? Surah 7. Ya, surah apa tu? Sebentar, aku lihat ya. Surah Al-A'raf 7. Ya. Surah 7 Al-A'raf. Oke, ayat ke berapa? Coba ayatnya yang ke-12. Ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa Allah mencipta manusia itu dari tanah. Sudah? Sudah. Ayat ke-7, okey. 7, ya. Di situ dijelaskan iblis dicipta dari api, manusia dicipta dari tanah. Paham tak? Ayat yang ke-7? Iya, 12. 12. Okey, Allah berfirman, apakah yang menghalangmu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Dan ketika aku menjuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada engkau. Ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. Okey. Ya. Jadi di situ dijelaskan Allah yang mencipta laki-laki Adam. Perempuan tidak ada dijelaskan dicipta dari apa. Ya. Tapi ujuk-ujuk di surah 7 ayat 20 perempuan sudah ada. Coba buka ayat 20. Istri, dibilang istri. Membisikkan fikiran jahat kepada mereka. Oh, sorry. Yang ayat 18 mungkin ya. 19. Silakan, 19. Oh, 19. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama isterimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, okey. Didekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Jadi di situ ada istri. Dari mana asal istri ini kita nggak tahu. Karena di dalam literasi Islam, di sorga itu hanya ada bidadari yang dijadikan istri.
Apakah dia bidadari ini makhluk manusia? Kan tidak. Bidadari ini jenisnya lain. Nah, di situ sudah ada istri dan dia di dalam surga. Maka besar kemungkinannya Adam ini menikah sama bidadari. Kita nggak tahu dari mana bidadari itu tercipta. Kalau dibilang manusia, tidak ada proses penciptaan manusia atau istrinya dia. Kan begitu. Ujuk-ujuk sudah punya istri dan sudah disuruh mendiami surga. Paham ya? Nah, maka dari itu, kenapa Tuhan menyuruh iblis? Tunggu ya. Sangkut. Tunggu, ada lendir. Kenapa Allah menyuruh malaikat, jin, untuk sujud kepada Adam? Kan itu pertanyaannya. Oh, itu hanya bentuk penghormatan. Untuk apa Tuhan memaksakan malaikat menghormati manusia? Coba kamu pikir dulu. Mengapa Tuhan memaksakan malaikat menghormati manusia dengan cara bersujud? Artinya apa? Di sini manusia bisa melebihi siapapun. Artinya manusia makhluk di bawah Tuhan langsung. Atau nomor 2 lah setelah Tuhan. Manusia itu adalah makhluk nomor 2 setelah Tuhan. Nomor 1 Tuhan, di bawahnya manusia. Baru di bawahnya lagi malaikat dan segala-galanya. Maka Tuhan memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada manusia. Kenapa? Bisa nggak kamu jelaskan itu? Kenapa Tuhan memaksa? Itu kan dipaksa. Apa buktinya dipaksa? Iblis tak mau sujud, jadi kasih hukuman. Ya kan? Mengapa Tuhan memaksakan malaikat dan jin untuk sujud menghormat kepada manusia? Coba kamu bisa jawab nggak itu, biar kita nanti jelaskan mengapa ada menuhankan manusia. Coba jelaskan. Oh, soalan saya tadi Bapak tak jawab lagi. Ya, nanti aku jawab. Kamu jawab dulu ini. Yalah, Bapak Mengapa jawab dulu soalan saya tadi nak dijawab ke tidak? Kenapa orang Kristian bertuhankan manusia sedangkan manusia ini bersifat baharu? Ya, makanya aku bilang, coba kamu jelaskan mengapa Tuhanmu memaksakan malaikat dan itu saya jin boleh harus jawab. sujud kepada manusia. Itu saya boleh jawab, insyaAllah. Jadi soalan saya tadi, Bapak nak jawab ke sudah. tidak? Nak jawab. Kamu dengar ya. Sedangkan malaikat dan jin disuruh Tuhan untuk sujud kepada manusia. Apalagi manusia. Manusia sujud menyembah kepada manusia. Itu hal yang biasa. Yang luar biasa saja Tuhanmu menunjukkan malaikat dan jin sujud menyembah kepada manusia. Paham ya? Nah, kenapa kami menuhankan Yesus yang manusia? Mohon maaf Pak Cik. Kami tak pernah nak menuhankan Yesus yang manusia. Yesus yang manusia itu tak ada lagi. Yesus yang manusia itu tahun 1 sampai tahun 33. Pahami dulu tuh Cik. Sekarang kami menuhankan Yesus yang sekarang di dalam surga. Sesuai Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa. Maka firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Paham ya? Silakan. Itu jawabnya. Kita tidak menyembah sesama manusia Pak. Jadi dalam Islam menyembah kepada pencipta. Ini asas kepercayaan. Asas kepercayaan orang Islam. Di dalam Islam kamu bilang menyembah hanya kepada Allah. Faktanya Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk menyembah sujud kepada Adam. Nah, bukan itu, bukan maksudnya menyembah. apa? Bukan menyembah Pak. Itu sujud penghormatan. Ya. Allah yang suruh. Ini Bapak kena faham. Ni Allah yang suruh, bukan Adam yang suruh. Itu Bapak kena bezakan. Betul. Mengapa Allahmu menyuruh mereka sujud? Kita hamba dia. Sujud kita taat. Penghormatan. Sebentar Cik. Kita hamba dia. Sujud. Kita taat. Silakan. Kita hamba dia. Apa yang disuruh kita taat. Perintah dia. Bukannya perintah makhluk. Bukan. Okey. Maka dari situ kamu harus berpikir. Seandainya Allah menyuruh seluruh umat manusia menyembah manusia. Bisa tak? Bisa. Sedangkan malaikat dan jin disuruh menyembah manusia, harus taat. Apalagi Allah menyuruh menyembah manusia. Bisa. Maka begitu juga kami. Tuhan kami sudah mengatakan inilah juru selamat. Yesus firman yang menjadi manusia. Maka datanglah orang Majus sujud menyembah. Datanglah para gembala sujud menyembah. Datanglah ibu-ibu sujud menyembah. Apa yang salah? Kan Tuhan yang mengatakan dia juru selamat.
Habis Tuhan bapa ni sebenarnya siapa? Kalau macam kita Islam, Allah SWT perintahkan sujud pada Adam. Tapi bukan menyembah Adam itu, bukan. Itu hanya sujud merintah. Di mana di situ dikatakan Tapi yang bukan disuruh menyembah? menyembah hanya pada Allah. Coba kamu katakan, coba kamu sebutkan di dalam ayat itu, di mana kata menyembah itu bukan sujud itu bukan menyembah. Coba bahasa Arabnya, buka, aku ingin tahu. Pada bagian mana? Ya, kita menyembah kepada Khalik, pencipta. Itu perintah dia kita taat. Tapi bukan dia suruh menyembah makhluk. Tak ada ayat dalam Quran suruh menyembah makhluk. Tak ada. Lah itu disuruh menyembah makhluk. Itu sujud hormat. Sujud, maksud saya sujud. Mana sujud hormat di situ dalam bahasa Arabnya? Iya, coba tunjukkan kepada saya. Atas penciptaan. Mana dikatakan di situ sujud hormat? Mana ayat yang mengatakan itu sujud hormat? Tafsir dia, maknanya kita beri penghormatan Allah Ta'ala sebagai penghormatan. Saya tak tanya tafsir lah, Cik. Saya tak tanya tafsir. Tafsir itu karangan manusia. Di dalam bahasa Arabnya, mana di situ dikatakan sujud penghormatan? Saya nak tahu. Sila. Iya, maksud dia macam tu. Bukan Allah SWT suruh perintah menyembah Adam. Bukan, tak ada. Ya, makanya tunjukkan kepada saya. Berlainan dengan Kristian. Kristian menyembah Yesus. Bukan menyembah apa. Cik, sebentar. Di situ ada kalimat bersujud. Tasjuda. Tasjuda itu apa? Penghormatan atau menyembah? Coba, aku nak tahu. You Islam kan? You pasti bisa bahasa Arab. Sila, aku nak tahu. Ya, sujud penghormatan. Bukan menyembah Adam. Bukan. Kerana ya, bahasa sujud menyembah penghormatan tu apa? Aku nak lihat. Maknanya kita ini kan ada bahasa Arab. Allah Ta'ala suruh kita merespek ciptaan dia. Yang mula-mula. Adam itu ciptaan yang mula-mula. Tak ada dalam ayat Quran, tak ada dalam ayat Quran mengatakan Adam itu adalah pencipta bagi sekalian alam. Pencipta bagi sekalian alam adalah Allah SWT. Ya, makanya tunjukkan di mana ayat itu mengatakan penghormatan. Kan bahasa Arab. Aku ingin tahu. Iya, itulah maksud dia. Maksud dia dari mana? Maksud dia macam tu, tafsir dia macam tu. Okey. Macam tu. Jadi, Cik, ya, okey. Anggaplah itu penghormatan karena kau tak tahu apa bahasa Arabnya. Ya. Anggap itu penghormatan. Nah, sekarang I nak tanya pada you. You punya Allah. Bisa tak you menyembah Allahmu tanpa keterikatan Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad ni utusan Allah. Serupa juga dengan Isa atau Yesus utusan. Saya tak tanya. Kalau utusan ini tidak menyampaikan firman Allah, macam mana kita tahu? Kerikatan kita dengan Nabi Muhammad ini kerana memang utusan Allah menyampaikan kabar, berita dari Allah. Cik, sekarang you sudah baca Quran. Bukan kita menyembah Nabi Muhammad, bukan. Saya tak tanya, saya enggak tanya. Bisa tak you nak menyembah Allah SWT tanpa nama Nabi Muhammad, bisa tak? Ya, mesti kalau tak ada utusan, macam mana kita tahu siapa Tuhan kita? Nabi Muhammad tadi menjelaskan siapa Tuhan kita. Kitab suci kan sudah ada Nabi Muhammad, kalau tak ada utusan Nabi Isa ataupun Yesus ataupun Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, macam mana kita nak kenal pencipta? Sebentar, mestilah ada keikatan dia saya dengan Nabi Muhammad. Kami Kristian. Contoh kami Kristian. Kami tak payah nak sebut nama Petrus, kami tak payah nak sebut nama Paulus. Tanpa Petrus dan Paulus kami bisa menyembah Yesus Kristus. Faham tak yang saya maksud? Ini Bapak silap faham. Ini tadi keikatan kita dengan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah yang mengenakan Tuhan. Tanya. Nanti dulu. Tapi dalam beribadat kita hanya menyembah Allah. Kamu nak menyembah Allah? Bukan menyembah Nabi Muhammad. Kamu juga dalam ibadat ada tak sebut nama Nabi Muhammad? Ada, itu ada ayat Quran dia ada. Baca. Dalam posisi, you ucap itu dalam posisi menyembah atau dalam posisi berdiri atau dalam posisi nungging? Coba saya nak tahu. Ya, kita menyembah Allah SWT. Ya, itu ayat-ayat yang kita baca. Ayat-ayat kita baca yang mengingatkan kita pada Allah. Bukan kita itu menyembah faham. Nabi Muhammad.
You nak jujur lah. Okey, Kalau ketika you kamu menyembah Yesus, sebentar. Yesus sebagai utusan, kamu sembah dia sebagai Tuhan. Ini masalah. Oh, enggak masalah. Karena kami memang menuhankan Yesus yang sekarang di sorga. Yalah. Bukan yang manusia. Manusia tak ada lagi, Cik. Yalah, ada Yesus mengutus Allah Bapa, ada. Mana ayat dia? Cuma Bapa yang mengutus Yesus, bukan Yesus yang mengutus Bapa. Bapa. Yang mengutus Yesus, maknanya Yesus ini tak berkuasa. Yang berkuasa Bapa. Siapa bilang tak berkuasa? Cik, coba I nak tanya pada you. Ketika you solat, ada tak sebut nama-nama Muhammad? Ada, mesti ada. Nah, posisi you menyebut nama Muhammad bagaimana? Apakah petang-petang Allah? Posisinya kita duduk antara. You beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Muhammad? I nak cakap. Ini ayat-ayat yang dibenarkan baca oleh Allah. Ya, makanya you beribadah kepada siapa? Kepada Allah kau kepada Muhammad kau? Tak pernah ada kalau kepada Allah kenapa harus nyebut nama Muhammad? Ya, kamu bagi Al-Quran atau hadis yang kata menyembah Nabi Muhammad, kamu bagi. Saya tidak cakap gitu, memang tidak ada. Tetapi kalau tak ada, kamu jangan asumsi. Saya tak asumsi prakteknya. Sekarang I nak cakap sama you. Bisa tak di kau ni nyebutkan menyembah Allahmu tanpa Nabi Muhammad? Bisa tak? Kita menyembah Allah SWT, tapi dalam ibadat jawab itu aja. ada menyebut Bisa Nabi atau Muhammad. tidak? I tak cakap tu. Kamu menyembah utusan, bukannya menyembah yang mengutus. Aku tak tanya itu, Cik. Bisa enggak kamu? Saya tanya kamu, itu persoalan saya daripada awal. Kenapa kamu tak menyembah yang mengutus? Sebaliknya kamu menyembah yang diutus. Kami menyembah yang mengutus, kami menyembah Allah Tritunggal. Gimana sih? Sekarang aku nak tanya, bisa tak kau menyembah Allah tanpa menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad? Tanpa keterlibatan Nabi Muhammad? Saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab. Tak bisa ya? Sembah Allah. Tak bisa. Memang ada sebut Nabi Muhammad. Tapi bukan Nabi Muhammad yang kita sembah. Masalahnya orang saya tak tanya itulah. Aduh, menyembah you Yesus bukan menyembah Allah. Ya udah, okey. Terima kasih ya. Sampai jumpa.